Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa. Amma ba'd. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami Tata Kerumpaka Aji dan Abu Bakar akan melanjutkan presentasi mata kuliah Basic English. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan suatu bahasan yang berjudul adverb dan reading strategies. Yang pertama, pengertian adverb. Adverb merupakan kata yang dipakai untuk menerangkan bagaimana dari sebuah aktivitas terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Lebih jelasnya, adverb merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, atau adverb lainnya. Adverb hampir sama fungsinya dengan adjektif. Keduanya memiliki fungsi untuk menjelaskan kata lain. Namun keduanya memiliki perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, adverb atau kata keterangan berfungsi untuk menerangkan verb atau kata kerja. Sedangkan adjektif atau kata sifat berfungsi untuk menerangkan noun atau kata benda. Contoh adverb: he eats slowly. Contoh kedua, you walk beautifully. Contoh ketiga, she speak loudly. Contoh adjektif. Contoh yang pertama, he is slow eater. Contoh kedua, you are beautiful. Contoh ketiga, her voice is loud. Selanjutnya masuk ke pembagian atau jenis-jenis adverb. Adverb dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, adverb of time. Yang kedua, adverb of place. Yang ketiga, adverb of manner. Yang keempat, adverb of frequency. Yang kelima, adverb of degree. Yang pertama, adverb of time atau keterangan waktu, yaitu keterangan yang dipakai untuk menyatakan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain, adverb ini menjelaskan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Contoh katanya: now, today, tomorrow, then, since, last night, next year, dan lain-lain. Contoh penggunaan dalam kalimat. Yang pertama, Nico will go to Semarang tomorrow. Nico akan pergi ke Semarang besok. Contoh kedua, this morning I went to sip a coffee. Pagi ini saya ingin ngopi. Ketiga, wow, I met Mr. Jokowi last month. Wow, saya bertemu dengan Pak Jokowi bulan lalu. Contoh selanjutnya, I did this before and he has done it since. Saya melakukan hal ini dulu dan dia telah melakukannya saat itu. Contoh kedua atau jenis kedua adalah adverb of place, yaitu kata keterangan tempat. Kata keterangan yang menerangkan di mana suatu peristiwa itu terjadi. Dengan kata lain, adverb ini menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh: here, there, below, above, outside, in, at, on, dan lain-lain. Contoh penggunaan dalam kalimatnya: I am studying adverb material on video. Saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar materi adverb di video. Contoh kedua, I live in Semarang. Saya tinggal di Semarang. Ketiga, he is watching the football match there. Dia sedang menonton pertandingan sepak bola di sana. Contoh selanjutnya, you can sip the coffee everywhere. Kamu bisa ngopi di mana saja. Contoh yang terakhir, I put my books below my desk. Aku menyimpan bukuku di bawah meja. Selanjutnya, pembagian yang ketiga, adverb of manner atau kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa itu dilakukan. Perlu diingat, dalam menggunakan adverb of manner pada transitive verb atau kata kerja yang membutuhkan objek,
tidak boleh diletakkan antara verb dengan objek. Contoh, he read carefully the instruction. Nah, ini contoh yang salah. Yang benarnya, he reads the instruction carefully. Contoh kalimat atau contoh kata dari adverb of manner: fluently, loudly, seriously, carefully, slowly, fast, together, dan lain-lain. Contoh dalam penggunaan di kalimat: she can speak English fluently. Dia bisa bahasa Inggris dengan lancar. Contoh kedua, please read the instruction carefully. Tolong baca instruksi tersebut dengan hati-hati. Contoh selanjutnya, he said that he always drives fast. Dia mengatakan bahwa dia selalu mengemudi dengan cepat. Contoh terakhir, they sip a coffee together. Mereka ngopi bersama. Selanjutnya pembagian adverb yang keempat adalah adverb of frequency, atau kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering sebuah kegiatan dilakukan. Pada kalimat yang memiliki satu verb tanpa adanya to be, maka adverb of frequency diletakkan di tengah-tengah antara subjek dan verb. Contoh, Joe always studies English. Nah, Joe-nya tuh subjek, always-nya tuh verb of frequency yang menunjukkan kegiatan itu sering dilakukan. Studies-nya ini verb. Jika kalimat tidak memiliki verb atau kata kerja, maka adverb of frequency diletakkan setelah to be. Contoh, he is always happy. Adverb of frequency biasanya menjelaskan suatu kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang. Contoh, always, usually, often, sometimes, never, frequency, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, she is sometimes beautiful. Dia terkadang cantik. Contoh kedua, Muhsin usually goes to campus by Gojek. Muhsin biasanya pergi kampus dengan Gojek. Contoh ketiga, I always take a bath before to go campus in the morning. Saya selalu mandi pagi sebelum berangkat ke kampus di pagi hari. Contoh terakhir, Mr. Jokowi frequently visit Papua. Pak Jokowi seringkali berkunjung ke Papua. Pembagian adverb yang terakhir atau pembagian adverb yang kelima adalah adverb of degree, atau kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan seberapa banyak tingkatan dari suatu peristiwa. Adverb of degree biasanya diletakkan sebelum kata sifat, kata keterangan, atau kata kerja yang dijelaskannya. Contoh, just, to, very, quite, fairly, almost, extremely, completely, hardly, enough, dan lain-lain. Contoh dalam penggunaan kalimat, I am very handsome. Saya sangat ganteng. Contoh kedua, I just give you a cup of coffee. Saya cuma memberimu secangkir kopi. Yang ketiga, the lecturer gives too many duties to student. Dosen memberi terlalu banyak tugas pada mahasiswanya. Contoh selanjutnya, she was extremely happy. Dia sangat bahagia. Contoh terakhir, is your coffee hot enough? Apakah kopi Anda cukup panas? Selanjutnya masuk ke bahasan reading strategis yang insya Allah akan disampaikan oleh Akhuna Abu Bakar. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi kami. Judul selanjutnya adalah
reading strategis. Cara meningkatkan kemampuan membaca dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu menentukan tujuan kita membaca. Sebelum kita mulai memilih dan membaca sebuah teks bacaan, sebaiknya kita harus menentukan tujuan kita membaca terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar kegiatan membaca kita lebih efektif. Kemampuan reading kita juga akan lebih terasa. Kita akan lebih fokus kepada tujuan tersebut dan teknik membaca kita pasti akan lebih terarah. Berikut ada beberapa tujuan seorang membaca. Yang pertama, membaca untuk mencari tahu informasi terkini. Yang kedua, membaca untuk bersenang-senang atau hiburan. Yang ketiga, membaca untuk belajar dan masih banyak hal lainnya. Selanjutnya, memilih teks bacaan yang tepat sesuai tujuan bacaan kita. Setelah mengetahui tujuan membaca, kita akan mencari tahu, memilih buku yang akan kita baca. Misalnya jika kita ingin mencari tahu tentang berita terkini, kita bisa memilih koran, artikel, majalah di internet sebagai teks bacaan kita. Kita memilih itu sebagai teks bacaan kita. Jika kita ingin bersenang-senang, kita bisa membaca novel, komik, atau lainnya. Kemudian untuk memilih teks bacaan atau buku sesuai dengan tujuan membaca kita, kita bisa mengikuti beberapa tips berikut ini. Tips yang pertama, baca skripsi singkat yang terletak di belakang sampul buku. Yang kedua, lihat daftar isi untuk mencari tahu apakah ada bab yang relevan dengan informasi yang sedang kita cari. Kemudian judul selanjutnya, menentukan teknik membaca. Ada beberapa teknik membaca yang perlu kita ketahui. Teknik membaca ini berdasarkan tujuan kita membaca. Teknik membaca ini akan membantu kita mencapai tujuan membaca kita lebih mudah dan cepat. Berikut ini adalah macam-macam teknik membaca. Yang pertama adalah skimming. Skimming adalah membaca cepat untuk mengetahui gambaran umum yang dituliskan di dalam teks bacaan. Teknik ini sangat berguna terutama ketika kita dihadapkan pada teks bacaan yang sangat panjang. Dengan skimming kita bisa mencari tahu garis besar teks tanpa harus membaca keseluruhannya. Tip yang kedua adalah scanning. Scanning adalah teknik membaca yang membutuhkan konsentrasi yang penuh. Scanning juga bisa cukup melelahkan, namun apabila kita telah menguasai teknik ini, kita akan dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi yang kita inginkan tanpa harus membaca teks bacaan secara keseluruhan. Kemudian tip yang ketiga adalah extensive reading. Extensive reading melibatkan seseorang membaca teks dengan tujuan kesenangan dan mendalami kemampuan reading atau membaca pada umumnya. Teknik intensive reading ini lebih sering diterapkan oleh orang yang memang suka membaca atau menjadikan membaca sebagai hobi mereka. Adapun jenis bacaan yang biasanya sering menggunakan extensive reading untuk membacanya adalah novel, komik, dan lainnya. Kemudian teks yang terakhir adalah intensive reading. Intensive reading melibatkan seseorang membaca teks secara terperinci dengan penugasan atau sasaran pembelajaran yang spesifik. Teknik ini membutuhkan konsentrasi penuh. Teknik ini juga bisa melelahkan karena saat kita membaca kita diharuskan menganalisis teksnya untuk mempelajari keseluruhan kata. Adapun jenis bacaan yang bisa menggunakan intensive reading untuk membacanya adalah seperti artikel berita, tulisan pendek, esai singkat, dan lainnya.
Tulisan yang sering digunakan dalam intensive reading biasanya adalah teks pendek. Itu karena tujuan utama dari intensive reading adalah untuk memahami teks secara mendetail. Oke teman-teman, cukup di sini saja presentasi kami pada hari ini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan soal tanya jawab. Saya tutup dulu presentasi kami pada hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.